Dari panas ke dingin itu menyebabkan ayam sedikit stres, jadi pembentukan telurnya itu tidak sempurna, jadi dia tuh jadinya seperti ini lembek ya. Nah, bisa dilihat ini nih kulitnya seperti kertas ya guys ya. Ini dia contoh telur yang lembek. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar seluruh peternak di Indonesia? Saya doakan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pembahasan kita kali ini saya itu mau menunjukkan bagaimana sih kita memilih telur-telur tetas yang layak dan standarnya itu seperti apa untuk dijadikan DOC ya. Jadi ikutin terus ya video ini supaya nanti tidak gagal paham, disimak sampai habis. Di pembahasan kita kali ini itu saya mau menunjukkan ibaratnya apa ya, standar telur yang bagaimana sih yang memenuhi standar untuk ditetaskan, juga macam-macam telur dengan permasalahannya ya. Itu kan kalau kesehatan ayam bisa juga itu kita pantau dari gimana sih keadaan telurnya. Jadi ini sekarang ini kan tadi saya sudah ngutip ya itu telur itu. Jadi setelah dikutip itu biasanya nanti sore itu udah bisa langsung kita elap ya. Kalau kita kutip telur itu setiap hari harus dibersihkan ya, atau dilap dengan menggunakan air dan cairan disinfektan. Jangan menunggu sampai telur itu masuk ke mesin baru kita bersihkan, karena misalkan kalau kayak telur macam gini ya kotornya kan, kalau sampai berapa hari nggak kita bersihkan itu kan dia jadinya kuman-kuman atau bakteri yang ada di luar kulit telur ini bisa masuk ke dalam, itu bisa menyebabkan telur gagal netas atau fertilitasnya juga menurun ya, daya tetasnya juga bisa menurun. Ibaratnya dia mengganggu lah terhadap apanya nanti hasil tetas yang akan dihasilkan ya. Inilah macam gini kotornya. Jadi usahakan kalau setiap kita ngutip itu ya langsung kita bersihkan, paling nggak sore ya. Nanti kalau udah dikutip semua telurnya bisa kita ini di sini nanti saya tunjukkan ya jenis-jenis telur yang layak untuk ditetaskan, dari segi bobot, dari segi karakteristik telurnya bagaimana. Di sini juga ada contoh ini nanti, ini telur yang lunak ya. Ini telur yang lunak ini. Telur yang lunak ini biasanya terjadi karena perubahan suhu yang tidak menentu ya, dari panas ke hujan itu menyebabkan ayam. Kalau ayam itu kan katanya kalau mau menghasilkan telur dia mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau suhu di kandang itu tidak stabil, ini bisa menyebabkan kayak gini ya, telur lembek ya, telur lembek. Nanti coba kita buka ini ya gimana keadaannya. Itu setelah melihat bobot, kita lihat kerabang telurnya ya. Seperti saya bilang tadi, usahakan kerabangnya itu yang bagus ya, tidak lembek ataupun kasar. Ini kalau misalkan kayak gini ada geruntul-geruntulnya, ini berarti udah ada ini tanda-tandanya kita harus melakukan vaksin IB ya. Ini memang waktunya harus vaksin IB ya, bisa dilihat geruntul-geruntul dia. Jadi permukaannya itu juga diperhatikan ya. Selain dari bentuk telur tadi, kerabangnya itu tidak tipis dan telur dalam keadaan bersih. Makanya saya bilang telurnya itu kalau sudah dikutip langsung dilap ya, langsung dibersihkan. Jangan menunggu sampai sampai misalkan udah mau masuk mesin nanti baru dibersihkan. Karena kasihan, sayang telurnya ya. Jadinya harusnya dia menetas dengan baik. Karena kotor tadi seperti ini
itu bakteri-bakteri atau apa yang dari luar itu kan ada kulit ari telur ini ya, bisa dia menyerap bakterinya itu ke dalam kotoran ini tadi, jadi bisa mengganggu daya tetas. Baru yang kedua apa standarnya, yang selanjutnya standarnya itu telur tidak boleh berusia lebih dari 7 hari ya. Kalau saya itu maksimal 7 hari masuk mesin lah itu. Kalau udah di atas 7 hari itu ibaratnya tingkat menetasnya akan menurun. Udah gitu apalagi yang harus diperhatikan tempat kita nyimpan. Seperti saya ini kan, dia di tempat yang teduh ya, tidak dia terkena air, tidak terkena panas. Nah ini, itu saya menyimpan telur kan di sana ya. Jadi dia disimpan di tempat yang tidak lembab, tidak panas dan tidak basah. Itu salah satunya. Selanjutnya itu pastikan telur-telur itu berasal dari indukan yang sehat. Karena apa? Karena telur kan membawa penyakit turunan. Jadi kalau misalkan induknya nggak sehat, pasti nanti sedikit banyaknya menurun kepada DOC yang dihasilkan. Jadi kalau induknya sakit, nanti DOC-nya juga sakit. Jadi itu ya standar-standar telur yang ibaratnya layak untuk ditetaskan ya. Selain bobot, ukuran, kerabangnya tidak ini. Terus kalau dia diteropong, itu jernih ya. Bisa lihat ya kalau dipanas. Nanti kalau ada mesin teropong bisa juga dilakukan peneropongan. Di dalam itu dia terlihat jernih dalam telurnya itu tadi. Jadi bukan asalkan udah telur langsung bisa jadi ini ya. Dia ada standarnya. Standarnya itu artinya acuan supaya nanti DOC yang dihasilkan juga berkualitas dan sesuai standar. Pembeli juga merasa senang dan puas dengan DOC yang kita jual ya. Nih telur-telur saya. Ini telur berapa hari ya? 2 hari apa 3 hari ini? 3 hari ini telur saya 3 hari. Ini biasanya kan kalau saya maksimal 1 minggu sekali masuk ke mesin tetas. Saya numpang di penetasan sekarang ya. Kalau Anda sih sebaiknya 5 hari. Kalau misalkan bisa itu paling bagus ya 5 hari sekali itu udah Anda masukkan ke dalam mesin tetas. Dalam mengangkut juga ya, nanti misalkan kayak saya ini ya kan dibawa ke tempat lain ya, mengangkutnya itu juga harus hati-hati karena guncangan juga bisa menyebabkan embrio di dalamnya itu tidak bagus. Kalau terlalu banyak guncangan, pertumbuhan telur di dalam juga tidak akan sempurna ya. Jadi mengangkutnya atau transportasi kita, cara kita memperlakukan telur itu sebelum masuk ke mesin tetas juga mempengaruhi daya tetas telur tersebut ya. Jadi ini ya, sediakan timbangan seperti ini. Jadi kita bisa tahu bobot telur. Sediakan juga ini air ya untuk membersihkan, juga kain lap untuk membersihkan telur. Cek keadaan telur apakah retak atau tidak, karena retak sedikit pun telur tidak akan jadi ya, karena kan kalau dalam mesin tetas itu kan panas ya, yang nanti telur itu meledak di dalam kalau misalkan ada telur yang retak ataupun ada berlubang dikit. Yang pasti dia harus dalam kondisi normal, tidak pecah, tidak retak, bobotnya dapat, dalam keadaan bersih ya. Udah gitu tidak lebih dari seminggu usia telurnya. Itu harus benar-benar diperhatikan ya. Ini kalau timbangan seperti ini murahnya ini kayaknya timbangan seluruh umat untuk peternak ya. Biasanya hampir rata semua peternak ini punya macam gini timbangannya ya. Kalau di kandang saya itu ya, saya itu buat kode-kode setiap apanya, lihat ya, ada K1, K4, K5. Jadi kalau misalkan ada telur yang bermasalah, kita itu tahu dari kandang mana dan yang mana yang harus diperbaiki.
Jadi pengkodean atau menuliskan kode di setiap telur yang setelah kita kutip itu sangat berfungsi, sangat penting ya, karena itu dia sistem kita untuk mengkontrol dan mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi telur-telur saya ini semuanya saya kasih kode, misalkan dari kandang yang mana itu saya catat, saya ini ya kasih kode. Ini biasanya kalau yang dia pertama ini K1, yang sana K2, baru yang sana ada 4 kandang K4, K5, K6 gitu ya. Jadi misalkan ada yang bermasalah, seperti telur lembek, terlalu kecil, itu kita bisa tahu dari kandang yang mana. Kita nggak mereka-reka, karena kalau kita tidak memberi kode, kan susah kita tahu dari mana kandangnya, kan nggak bisa kita perhatikan satu-satu. Jadi pemberian kode ini sangat penting ya. Saya menerapkannya itu di kandang saya supaya apa? Supaya gampang mengevaluasi telur yang mana, kandang yang mana yang bermasalah. Jadi kita bisa tahu memperbaikinya. Jadi sebelum kita juga perlu timbangan ya. Timbangan ini kan berfungsi supaya kita tahu bobot telur tersebut cukup nggak ya. Kalau telur saya itu kan seperti saya bilang sebelumnya, yang masuk ke dalam mesin tetas itu ya minimal 40 gram lah ya. Jadi itu biasanya juga kita timbang bobot telurnya itu berapa. Nih seperti ini 50 ya. Nah ini layak, dia bentuknya juga oval, tidak ada cacat. Itu harus diperhatikan. Yang pertama dalam kita menseleksi telur yang layak tetas itu ya, pertama dari bentuk. Dari bentuk dia harus ini ya, oval, tidak mereng-mereng, sempurna lah artinya ya bentuknya. Karena kalau dia bentuknya juga kurang sempurna itu mempengaruhi daya tetas. Jadi itu kita timbang. Jadi kalau standarnya BPTP atau Balitnak itu kan 38 gram ya. Tapi menurut pengalaman saya kalau 38 gram itu juga terlalu kecil. Jadi standar saya itu 40 gram ke atas. Jadi setelah melihat bentuk telur, kita melihat dari ininya ya, dari maaf ya, tadi kebetulan pas kita record ada juga telepon yang masuk. Jadi makanya tadi ada nada dering masuk ya. Jadi setelah kita periksa keadaan atau bentuk telur, itu kita periksa bobotnya ya, bobot telur. Jadi setiap telur itu kita timbang bobotnya berapa ya. Ini seperti ini kan 48 ya. Baru kita coba ini lumayan besar. Ini sampai dia 61 ya. Ini agak kecil. Ini telur KUB2 yang baru mulai nelur ini. Tapi kalau dia memang udah dapat 40, seperti ini 41 ya. Jadi dia udah layak kalau 41 untuk ditetaskan. Ada juga dia ini masih kecil ya. Coba kita timbang, ini juga yang baru nelur ini KUB2 nya, paling telur nomor 4 atau nomor berapa ini. Ini masih 36 ini nggak layak. Jadi jangan kita masukkan mesin ya. Kalau di bawah 38 itu nggak usah dimasukkan mesin. Nanti kasihan, DOC nya juga kecil dia macam burung. Karena kenapa kan, bobot DOC itu kan dia 70% dari berat telur. Jadi Anda bayangkanlah kalau 36 ini ditetaskan seberapa kecil tadi. Karena bobot DOC itu kan 32, 34 gitu ya. Kalau ini nanti berapa? 20 sekian bobot DOC-nya ya, kasihan. Sebenarnya ya kalaupun bobot DOC-nya itu kecil, tetap kalau misalkan DOC-nya sehat itu bisa sih bertumbuh besar. Sama itu nanti pertumbuhannya.
Cuma kalau yang beli kan dia pasti komplain kecil-kecil kali DOC-nya, biarpun nanti tetap sama itu pertumbuhannya karena genetiknya kan sama ya. Jadi itu ya, bobot telur diperiksa ya, keadaan telur juga. Jadi tidak asal masuk mesin tetas. Ini ya, ini dia telur yang apa tadi, yang lembek tadi. Ini sebenarnya masih bisa dimakan, tapi ini tidak akan bisa ditetaskan ya. Jadi ini saya mau memperlihatkan telur yang lembek itu seperti apa sih dalamnya. Ini tuh biasanya kalau macam gini itu karena kekurangan kalsium atau perubahan udara yang tiba-tiba ya, dari panas ke dingin, itu menyebabkan ayam sedikit stres. Jadi pembentukan telurnya itu tidak sempurna. Jadi dia tuh jadinya seperti ini ha. Lembek ya. Nah, bisa dilihat ini. Nih kulitnya seperti kertas ya guys ya. Ini dia contoh telur yang lembek. Ya ini nggak bisa kita tetaskan, tapi masih bisa kita makan ya guys ya. Ini buat telur yang lembek. Ini saya juga punya contoh telur yang dalamnya 2. Ini ya. Ini pasti telurnya ini di dalamnya 2. Kalau kita timbang berapa gram ini ya? Coba biar saya timbang ya dulu. Ini sekitar 72 gram. Ini biasanya terjadi karena saat ovulasi itu tidak sempurna. Biasanya terjadi pada induk muda ya, karena kan induk muda itu masih dia penyesuaian reproduksinya. Biasa sering terjadi pada ayam yang mulai belajar nelur. Ini biar saya tunjukkan bagaimana di dalamnya. Ini 2 ini kuningnya. Jadi yang 2 kuningnya juga seperti ini tidak bisa ditetaskan ya guys ya. Karena apa? Karena tidak akan menetas. Di dalamnya itu kuningnya ada 2 ya. Bukan seperti manusia bisa kembar, tidak bisa ya guys. Jadi ini coba kita pecahkan. Ini ya. Bisa dilihat ya. Kuningnya itu 2. Ini dia kalau ayam indukan muda ini macam gini dia bentuknya guys. Dia sering terjadi, tapi nanti berjalan waktu itu sistem reproduksinya normal. Ini tidak akan seperti ini lagi. Jadi ini ya sudah saya contohkan ya jenis-jenis telur. Yang ini dia 2 di dalamnya. Kalau yang ini dia dapat dari telur yang kulitnya itu lembek. Juga tadi sudah saya sampaikan standar untuk telur yang layak tetas itu seperti apa. Jadi semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat peternak ayam kampung di Indonesia yang niatnya itu untuk mau menetaskan atau mau dijadikan DOC ya, supaya Anda tahu standar operasinya itu seperti apa. Jadi demikian dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk Cook Karo Farm. Jika ada pertanyaan ataupun saran dan kritik, kami siap menerima. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Salam dari saya, Citra Siregar, peternak anti ribet. Assalamualaikum.